Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Fa ya Allah, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ittaqullah wa qul ma'as-shadiqin. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim ayat: Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahu ta'ala al-'azim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disayangi oleh Allah, yang dicintai oleh para malaikat, dan dicintai oleh makhluk Allah lainnya, berikut ikan-ikan yang ada di dalam lautan. Pada pagi hari ini adalah pagi hari yang spesial, pagi hari yang sangat khusus, yang Allah telah kumpulkan kita bersama-sama untuk hadir di majelis ini, majelis di dalam masjid yang disebut namanya nama Allah, Ar-Rahman. Ar-Rahman yakni Maha Penyayang, yang menyayangi hamba-hambanya. Alhamdulillah ala nikmatil iman wa syarafil Islam. Atau juga bisa kita katakan Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa syarafil iman. Maknanya Allah itu sayang luar biasa sama kita, sehingga kita diberikan kenikmatan Islam. Apa itu di antara kenikmatan Islam yang diberikan kepada kita, Bapak Ibu? Yang diberikan adalah kesempatan untuk kita bersama-sama masuk di dalam masjidnya, untuk menyimak, mendengar, bertakarub kepada Allah, mendekat kepada Allah, dengan adanya kajian-kajian majelis-majelis yang disebut di dalam nama Allah, yang di dalamnya kita bukan hanya menyebut-nyebut nama Tuhan, namun kita mengagungkan, membesarkannya dengan mempelajari dan untuk memahami kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayangkan ketika Bapak Ibu di dalam kegelapan, tidak ada cahaya sedikit pun, tidak ada cahaya. Bapak Ibu berjalan, akankah Bapak Ibu tersandung batu, menabrak-nabrak? Bukan tidak mungkin. Berbenturan pasti akan terjadi ketika tidak ada cahaya. Ketika kita mati lampu saja, hanya untuk beberapa menit, apa yang terjadi dengan kita? Kita begitu panik, pengen cepat-cepat lampu itu menyala. Karena apa? Pada saat mati lampu tidak ada cahaya, berbenturan, dan kita tidak bisa mendapatkan ketenangan hati kita. Kegelisahan terus-menerus, pengen cepat-cepat lampunya nyala. Begitu pula hidup di muka bumi ini. Jika kita hidup di dalam kegelapan, bukan tidak mungkin kita akan berbenturan terus-menerus. Kita membutuhkan cahaya. Lalu ketika kita hidup di muka bumi ini, kita ingin berjalan dari satu tempat ke tempat yang lainnya, namun kita tidak mengetahui arahnya. Akankah kita sampai? Kemungkinan kita tidak akan sampai-sampai. Kita akan berbenturan dan hidup dalam kegelisahan. Itulah pentingnya hidup ini dengan cahaya. Dan cahaya yang dimaksud dalam kehidupan ini tidak lain adalah ilmu. Ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di zaman sekarang ini yang dikit-dikit kita dibenturkan dengan pertanyaan, mana dalilnya? Mana petunjuknya? Adakah dalam Quran dan hadis? Selalu kita dibenturkan dengan hal seperti itu. Jika kita tidak memiliki ilmu,
bagaimana kita bisa menjawab mana dalilnya? Lalu ketika kita hidup di muka bumi ini, terus-menerus kita punya semangat yang begitu tinggi untuk beragama dengan baik. Namun kita tidak berbekal dengan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama, ulumul diniyah. Apa yang terjadi? Kita hanya memiliki semangat tapi tidak tahu jalannya mau kemana. Lalu yang ketiga, apakah bisa kita beragama semau diri kita? Apakah kita bisa sholat 5 waktu terserah diri kita? Gak bisa, Bapak Ibu. Bapak mau sholat subuh, gak bisa 3 rakaat, gak bisa 4 rakaat semau kita. Gak bisa setelah itu kita melakukan bahagia. Ini semua membutuhkan ilmu pengetahuan yang benar, yang sahih. Dengan begitu, ilmu itu penting. Qala Rasulullah SAW, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Artinya tua dan muda tidak ada batasannya, laki-laki dan perempuan tidak ada batasannya. Semuanya wajib menuntut ilmu. Kita mendengar dari buaya hingga liang lahat. Ini bukan hadis, tapi ungkapan yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi semuanya. Apakah ilmu itu bagi orang yang ingin menjadi seorang ustadz? Bukan. Apakah menuntut ilmu ini agar dipanggil sebagai seorang kiai atau ustazah? Bukan. Apakah menuntut ilmu ini kalau kita sudah berusia senja menjelang kematian yang akan datang, yang pada hakikatnya kita tidak pernah mengetahui kapan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka thalabul ilm faridatun ala kulli muslim. Semuanya wajib, tidak ada yang terkatakan. Dan inilah yang menjadikan agama Islam berbeda dengan agama-agama lainnya. Karena tradisi menuntut ilmu, kebutuhan dan keniscayaan harus menuntut ilmu bagi laki-laki dan perempuan. Tahukah Bapak Ibu, universitas pertama di dunia, bukan dunia Islam, di dunia, siapa pendirinya? Seorang wanita. Siapakah dia? Seorang muslimah. Karena apa? Karena kewajiban menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Siapakah Sayyidati Aisyah? Dia seorang pertama yang bisa dikatakan sebagai ustazah kita, Ummul Mukminin, ibu daripada mukminin. Jadi dengan itu kita melihat bahwa kewajiban menuntut ilmu ini adalah keniscayaan. Lalu yang kedua yang kita sebutkan di awal tadi, di iftitah, Iqra bismi rabbika. Ini pertama Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dia gemetar. Iqra, baca kata-kata yang pertama dalam Al-Quranul Karim, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sang Nabi dan Nabi penutup daripada segala semua Nabi adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia ini dari segumpal darah. Inilah kata-kata sakti, kata-kata luar biasa, kata-kata yang sangat istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iqra. Dan Iqra ini dalam pemahaman kebanyakan bahwa ini adalah bagian daripada proses menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iqra. Iqra. Kita tidak masuk dalam pembahasan makna daripada apa yang dibaca, tapi kita ingin memahami bahwa yang pertama diminta adalah membaca. Dan membaca ini adalah proses menuntut ilmu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan membaca inilah yang menjadi cikal bakal bagaimana kita beragama ini untuk melaksanakan perintah Allah. Jadi kita menuntut ilmu karena Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana. Iqra wa rabbukal akram.
Bacalah atas nama Tuhanmu yang mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajari dengan qalam, dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dan dialah Allah yang mengajari manusia apa-apa yang tidak diketahui sebelumnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah kita berangkat memulai kajian kita. Kita menuntut ilmu karena perintah Allah Subhanahu wa taala, bacalah. Dan kita diwajibkan oleh sabda Rasulullah SAW untuk menuntut ilmu, wajib bagi semua dan tiada batasannya. Maka dikatakan dari buaya hingga liang lahat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu itu hal yang sempurna dan hal yang sangat dimuliakan dan sangat istimewa. Maka di dalam Al-Quranul Karim lebih daripada 100 kali penyebutan tentang ilmu. Jadi ilmu itu bukan 1-2 kali hilang, namun berkali-kali di dalam Al-Quran itu disebutkan betapa pentingnya menuntut ilmu agar kita menjadi orang-orang yang beriman, bukan hanya beriman tapi beramal soleh. Bagaimana kita mengetahui amal soleh dan amal ibadah kalau tidak melalui ilmu pengetahuan? Seperti dikatakan tadi di awal, gak bisa kita serampangan beribadah, gak bisa kita serampangan menjadi seorang muslim. Kita dari Tangerang Selatan ingin ke Jakarta, dari Jakarta ingin ke Bogor. Bagaimana saya bisa sampai ke Bogor kalau saya tidak bisa mengetahui rutenya? Dari Tangerang Selatan saya ke Jakarta dulu, dari Jakarta saya ke Bogor. Dengan itu saya harus mempelajari rutenya. Naik apa? Jam berapa? Berapa lama? Apa yang saya butuhkan? Bapak Ibu, sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang di dalamnya begitu banyak harta karun. Harta karun yang membahagiakan kita di dunia maupun di akhirat, yang menyenangkan kita, yang akhirnya nanti kita akan bisa menjadi orang-orang yang bisa menundukkan hawa nafsu kita dan terlahir kembali bagikan lahir daripada rahim ibu kita. Namun bagaimana kita bisa terlahir kembali kalau kita tidak mengetahui apa yang akan kita lakukan dalam bulan suci Ramadan? Bapak Ibu ingin berhasil dalam bulan suci Ramadan harus mengetahui bagaimana kita berpuasa, bagaimana kita melaksanakan tarawih, bagaimana kita bisa bersedekah, bagaimana kita qiraatul Quran, bagaimana kita taqarrub ila Allah. Semuanya butuh petunjuk, dan petunjuk ini melalui apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan ini kesemuanya adalah ilmu. Maka menuntut ilmu adalah begitu penting dalam beragama ini. Dan di dalam Al-Quran begitu banyak ayat-ayat yang berbicara tentang ilmu. Wa qur rabbi zidna ilman, dan katakan, ya Allah, tambahkanlah ilmuku. Allah menyeru kita untuk mendapatkan doa ini. Wa qur rabbi zidna ilman, ya Allah, tambahin ilmuku. Dan ini doa yang begitu populer, hingga anak-anak kalau mau ujian sekolah selalu baca rabbi zidna ilman, bersumpah rahmat, ya Allah, karuniakanlah kepadaku ilmu yang banyak, dan karuniakanlah pemahaman bagi diriku. Itulah kepentingan ilmu. Dan dikatakan di dalam Al-Quran juga, innamal yakhshallahu min ibadihi ulama. Yang paling takut, khasya, perkataan khasya, yakhshallah, khasya itu gemetar, bukan hanya sekedar takut, tapi khusyuk dalam diri kita. Khusyuk kita menghadiri bahwa Allah Azza wa Jalla itu melihat kita. Gimana Bapak Ibu sholat yang khusyuk, sholat yang begitu hadir di hadapan Allah, bahwa kita adalah hamba yang kecil, Allah Maha Besar, dan di hadapan Allah yang Maha Sempurna, Maha Suci, Maha Agung, Dzul Jalali wal Ikram. Kita adalah hamba yang begitu kecil. Kita begitu berharap, raja, khauf, takut sama Allah dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita melupakan semuanya dan kita sholat benar-benar menyelam di dalam kekhusyuan kita di hadapan Allah yang Maha Besar. Itu khasyat. Dan inilah khasyat, inilah
yang di antara manusia-manusia ini yang memiliki perasaan seperti itu, yang selalunya dia dihadapkan, dilihat oleh Allah, dan begitu sayang cinta kepada Allah, adalah para ulama. Jadi bukan sekedar takut. Inilah para ulama. Bapak Ibu pernah mendengar bagaimana sahabat Nabi ketika mereka tertusuk panah dan pengen dicabut panahnya itu supaya nggak terasa gimana? Dalam sholat. Karena mereka khusyuk di hadapan Allah, dicabut tidak terasa. Itu khusyuk yang dihadirkan Allah. Ketika dia angkat tangannya, Allahu Akbar, dia tinggalkan semua dunia ini. Dia tinggalkan semua, dia tidak pikirkan macam-macam lagi. Di situ ada rasa khusyuk. Dan yang paling merasakan seperti ini adalah para ulama. Ulama Allah, orang-orang alim, orang-orang yang berpengetahuan, orang-orang yang berilmu, mereka lah yang mengetahui, dan mereka lah adalah orang-orang yang dekat sama Allah Azza wa Jalla. Maka begitu utamanya orang-orang yang berilmu untuk ilmu derajat, dan ditinggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat ketimbang daripada manusia-manusia lainnya. Jadi siapakah yang lebih mulia, yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah? Adalah di antaranya adalah orang-orang yang berilmu. Dan ketika anak cucu Adam ini meninggal atau wafat, terputus semua amal-amalnya kecuali yang tiga. Yang tiga ini adalah sedekah jariyah. Sedekah kita ketika kita bangun masjid, di mana ada orang akan beribadah, lalu kita mendapatkan pahala yang berkelanjutan, yang terus-menerus mengalir kepada kita. Begitu juga ilmu yang bermanfaat. Ketika kata orang lain mengajar sholat dan orang itu melaksanakan sholat, maka ini terus-menerus menjadi pahala yang luar biasa sambung. Lalu yang ketiga, anak soleh yang mendoakan orang tua. Ini bukan sekedar anak biasa, tapi anak yang soleh, yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada para malaikat, lalu dia sholat 5 waktu, lalu dia berbuat baik, lalu dia mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun orang tuanya telah wafat, terus-menerus dia mengangkat tangannya, lalu dia mendoakan, ampuni orang tuaku, berikan tempat yang indah. Dia menerima orang tua itu, dan doanya dikabulkan, dan anak itu dicatat menjadi anak yang soleh walaupun orang tuanya sudah wafat. Begitu juga orang yang berilmu, mengamalkan ilmunya, mengajarkan ilmunya, dia mendapatkan ilmunya bermanfaat, dia didoakan, dan bukan hanya didoakan oleh para manusia yang dia ajarkan, tapi juga dia mendapatkan doa-doa daripada ikan-ikan, dari para malaikat yang begitu mengetahui keutamaan menuntut ilmu. Maka seorang yang menuntut ilmu adalah seorang yang luar biasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani wa ikhwani fillah rahimakumullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang telah dimudahkan langkahnya memasuki masjid ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan karena saya, bukan karena DKM ini, bukan karena kita ingin hanya melapangkan diri kita, namun kita ingin dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah dekatkan langkah kita, Allah bukakan jalannya. Kenapa Allah memilih kita? Karena Allah berkehendak untuk kita bersama-sama untuk ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak mungkin pada pagi hari ini kalau kita membahas keutamaan menuntut ilmu dengan begitu banyak sumbernya yang tidak kita batasi. Maka seperti tadi dikatakan oleh akhina Kiram Pak Rozi, bahwa saya menggunakan rujukan-rujukan yang bisa dikatakan rujukan utama dalam pembahasan pada pagi hari ini adalah kitab yang simple, yang sederhana, yang tidak tebal, dari Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Imam Ibn Rajab Al-Hambali memiliki satu kitab yang bernama Al-Ulama Warasatul Anbiya. Ulama adalah para pewaris Nabi. Inilah rujukan utama. Begitu banyak para ulama menulis tentang ilmu, menulis tentang keutamaannya, menulis tentang adab-adabnya.
bahkan mengkhususkan adab-adab dalam menuntut ilmu. Bagaimana para imam mazahib, bagaimana para ulama-ulama besar menghasilkan sampai sekarang karya-karya yang berhubungan dengan menuntut ilmu. Tiada habisnya, begitu banyak sekali. Namun di antara itu saya menemukan kitab ini menarik karena dia menukil hanya satu hadis, namun komprehensif. Dari hadis ini kita akan mempelajari banyak hal. Paling tidak ada 6, 7, 8 hikmah yang luar biasa. Dan inilah yang disebut dengan hadisnya Abi Darda. Hadis menuntut ilmu yang diriwayatkan oleh Abi Darda. Abi Darda ini adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang banyak menghafalkan Al-Quran, juga meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Dia termasuk sahabat yang cerdas, yang berilmu, dan memberikan manfaat kepada umat Islam. Dahulu dia di Madinah, dia lahir di Madinah, maka disebut Al-Ansari. Lalu juga dia setelah itu hijrah ke Damaskus, Syria, dan menjadi qadi, atau qadi itu seorang hakim muslim yang pertama di Damaskus. Maka saya mulai dari sini. Beliau suatu ketika di Damaskus, Syria, berjumpa dengan seorang sahabat, dan sahabat ini memang sengaja traveling, mengembara dari Madinah ke Damaskus. Dan inilah salah satu di antara cikal bakal kita berbicara mengapa kita harus traveling, mengapa kita harus bergerak, mengapa kita harus keluar dari rumah kita. Lalu Abi Darda bertanya kepada sahabat ini, dia tercengang, apa tujuan kamu ke sini? Tujuanku hanya untuk mendengarkan hadis. Benar, itu aja. Gak ada urusan lain, gak ada. Ada urusan niaga, urusan bisnis kamu ke sini di Damaskus ini, gak ada. Ada kepentingan lain, gak ada. Ditanya-tanya sama berada. Lalu, benar kamu ke sini? Benar. Hanya untuk mencari hadis. Lalu dikatakan, Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Inilah yang pertama kali disampaikan oleh Abi Darda. Sesiapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan kepadanya jalan menuju surganya. Lalu selanjutnya dikatakan, dan sesungguhnya malaikat merendahkan sayapnya untuk menaungi penuntut ilmu karena ridho atas apa yang dikerjakannya. Dan sesungguhnya seorang alim itu akan dimintakan ampun baginya oleh makhluk yang di langit dan di bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di lautan pun. Dan dikatakan kelebihan seorang alim ketimbang seorang abid yakni ahli ibadah, ibarat purnama terhadap lintasan bintang gemintang. Dan para ulama adalah pewaris Nabi, al-ulama warasatul anbiya, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, namun mereka mewariskan ilmu. Dan sesiapa yang mendapatkan bagian daripada ini telah mendapatkan bagian yang luar biasa. Dan sesiapa yang mendapatkan, maka dia telah mendapatkan bagian yang besar. Hadis Al-Baihaqi, Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibn Majah. Di sinilah kita akan berbicara tentang kajian ini. Bagaimana menuntut ilmu ini begitu utama, begitu mulia, begitu tiada banding dengan amal-amal lainnya. Kita mulai. Yang pertama, mengembara menuntut ilmu, traveling menuntut ilmu, pergi keluar dari rumah menuntut ilmu. Dahulu kala setelah Rasulullah SAW wafat, maka para sahabat ingin memastikan, dia dengar
saya mendengar bahwa si fulan dan fulan mendapatkan dari Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan seperti ini. Maka dia keluar, dia cari. Atau suatu ketika para sahabat dia ada permasalahan, dia pengen mengetahui apa hukumnya. Kalau ini terjadi, maka dia harus mencari sahabat lainnya. Dan ketika Rasulullah wafat itu, tidak lama setelah itu banyak para sahabat yang hijrah, yang pergi ke tempat-tempat lainnya. Sayyidina Bilal pergi ke Damaskus, Syria. Abu Darda ke Damaskus, Syria. Dan begitu pula sahabat-sahabat lainnya. Nah, dengan begitu mereka traveling, mereka keluar untuk memastikan hadis ini benar-benar dari Rasulullah SAW, untuk memastikan bahwa ini hukumnya, ilmu ini seperti ini. Dari sejak itulah tradisi menuntut ilmu keluar daripada rumah kita, berjalan di jalan Allah itu menjadi kebiasaan. Walaupun kita bisa menarik kembali bagaimana Sayyidina Musa bertemu dengan Nabiullah Khidir, itu bagian juga dalam proses menuntut ilmu. Tapi pada pagi hari ini kita tidak akan membahas hal yang seperti itu. Kita berbicara setelah kewafatan Rasulullah SAW, bagaimana menuntut ilmu ini yang faridatun ala kulli muslim, kewajiban bagi setiap muslim ini terus berjalan sampai sekarang ini. Begitulah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi Ibn Rajab Al-Hambali menjelaskan, jika sesuatu terjadi melibatkan agamamu, yang kamu tidak menemukan sesiapapun di antaramu untuk bisa menjelaskan perkara ini halal atau haram misalnya, boleh atau tidak, atau mubah dan lain sebagainya, maka engkau keluar dari negerimu dan mencari orang lain yang bisa membantumu untuk menyelesaikan permasalahan agamamu. Itu yang pertama dikatakan oleh Ibn Rajab Al-Hambali. Dan juga yang lainnya, ketika kita ingin memastikan suatu hadis ini benar-benar dari Rasulullah, seperti seorang sahabat yang datang kepada Abu Darda, dia datang ke Damaskus, tidak lain, bukan untuk bisnis, bukan untuk kepentingan lain, untuk duniawi dan lain sebagainya, tidak, tapi hanya untuk memastikan dia pengen mendengarkan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka dia traveling, maka dia keluar menuntut ilmu. Begitu banyak tradisi para kiai, para ulama. Imam Syafi'i itu keluar dari negerinya. Dia pergi untuk bertemu dengan ulama-ulama lainnya yang dipersiapkan oleh seorang ibu yang solehah. Bagaimana Imam Syafi'i itu dipersiapkan untuk berjalan, dan dia meminta izinnya daripada ibunya untuk meninggalkan ibunya. Kalau tidak sangat penting, anak yang begitu soleh seperti Imam Syafi'i, tidak mungkin dia akan keluar. Nah, inilah yang disampaikan oleh Ibn Rajab Al-Hambali. Bagaimana keutamaan menuntut ilmu itu harus kita keluar dan mencari ilmu itu di mana mereka berada. Dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, hikmah itu adalah barang yang hilang milik orang yang beriman. Maka dimanapun saja itu berada, ambillah. Saya mendengarkan perkataan ini cukup lama, dan salah satu yang saya pernah mendapatkan manfaat adalah dari seorang cendekiawan muslim yang sudah meninggal, tokoh latihan mujahid dakwah Masjid Salman ITB yang terkenal di Amerika Serikat dan di Indonesia, Bang Imaduddin Abdul Rahim. Alhamdulillah, waktu saya SMA saya masih sempat jumpa sama dia, dan dia ini salah satu tokoh yang mengajar di Masjid Kuitang dulu zaman tahun 90-an. Dia itu yang mengatakan, salah satunya memberikan semangat kepada kita bahwa kita tuh menuntut ilmu tuh bisa di mana aja. Bahkan dia menjadi dosen di Amerika Serikat, dan dia mengatakan itu kita ambil ilmu-ilmu ini. Dan dia termasuk yang mengambil berijtihad bahwa ilmu ini mencakup ilmu yang bermanfaat, bukan hanya ilmu diniyah, tapi ilmu, semua ilmu yang bermanfaat. Walaupun dalam konteks pada pagi hari ini kita berbicara tentang ilmu diniyah, namun dia mengatakan itu ilmu yang ada di negeri barat, yang ada pada dosen-dosen, profesor-profesor, ambil itu milik kita semua. Kenapa milik kita semua? Ya sebenarnya hadis tadi tersebut bahwa yang dikatakan hikmah itu milik umat Islam dimanapun mereka ada selama sejarah peradaban Islam di muka bumi ini. Yang namanya ilmu kedokteran, ilmu diniyah,
ilmu astronomi, semuanya tak terpisahkan, semua jadi satu. Maka dalam peradaban-peradaban Islam kita akan menemukan banyak saintis yang cikal bakal daripada kedokteran barat maupun astronomi adalah ulama-ulama besar muslim. Begitu pula sosiolog, psikolog, semuanya bermula daripada ulama-ulama besar Islam. Sedangkan pada saat itu negeri barat atau Eropa dalam kegelapan mereka, kita sudah dalam kegemilangan kita. Karena apa? Orang-orang ini menyadari thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslim. Iqra bismi rabbika. Semuanya sudah menyadari keutamaan menuntut ilmu. Maka ketika mereka butuh waktu untuk mengetahui kapan kita harus sholat, di mana arahnya, bagaimana kalau kita di tengah lautan, lalu timbullah bagaimana ada astrolab yang ditemukan dan lagi-lagi oleh seorang wanita. Bagaimana kapal terbang itu cikal bakalnya oleh Abbas ibn Firnas, oleh seorang muslim. Dan itu semua karena mereka ingin mempermudah bagaimana saya bisa beribadah kepada Allah. Di situ. Jadi perbedaannya ketika seorang muslim menuntut ilmu, tujuannya satu, tauhid ilallah, hanya kepada Allah. Bagaimana saya bisa beribadah dipermudah. Bagaimana seorang muslim itu bisa sejahtera. Jadi bukan untuk kepentingan duniawi, berbeda di situ. Maka apa yang ditemukan, karyanya luar biasa. Dan ini menjadi tradisi seorang muslim untuk dia traveling, untuk dia keluar dari rumahnya, untuk menuntut ilmu. Dan kita akan mendengar nanti bagaimana para ulama berbicara keutamaan menuntut ilmu ketimbang yang lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya teringat ketika saya di Damaskus, Syria dahulu, di kelas saya mempelajari bahasa Arab dalam satu ma'had Islami. Ma'had adalah institusi, lembaga untuk mempelajari bahasa Arab bagi orang-orang yang tidak menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pertamanya. Banyak orang dari mana-mana, dan banyak juga tujuan menuntut ilmunya berbeda-beda, karena tidak semuanya orang muslim. Bayangkan, ada yang dari Spanyol, saya ingat waktu itu, ada yang dari Rusia, ada yang dari Perancis, ada yang dari Kanada, ada yang dari Indonesia seperti saya, ada yang dari Malaysia, dari mana-mana. Dari sekian banyak murid yang kami awalnya itu masuk dalam kelas yang tadi yang sangat awal, ada seorang yang mengejutkan saya dan ini memantik dan memukul saya, yang membuat saya tidak boleh bermalas-malasan, yakni seorang ibu berusia 80 tahun. Seorang ibu 80 tahun dari Rusia. Dari Rusia. Bayangkan, memang mungkin karena jarak ya dari Damaskus ke Rusia, mereka bisa naik bis. Karena secara berkala memang ada sekumpulan pelajar-pelajar dari Rusia datang dari Rusia ke Damaskus untuk belajar di sana menuntut ilmu, dan waktu bersamaan mereka juga menjual barang-barang dari Rusia seperti madu dari sana dan lain sebagainya. Dan ini ada seorang ibu. Dan ibu ini ditemani oleh seorang anak. Dan anak itu pada saat itu seumuran dengan saya, kurang lebih. Jadi betapa tertegun saya pada saat itu. Ibu ini 80 tahun. 80 tahun baru mulai belajar bahasa Arab dari tingkat yang dasar. Dan dia ditemani seorang anaknya. Jadi bukan seorang anak ditemani seorang ibu, tapi seorang ibu ditemani seorang anaknya yang melayani ibunya dalam menuntut ilmu. Kisah ini mengingatkan kita kepada Uwais Al-Qarni. Bagaimana Uwais, sahabat Nabi yang disebut-sebut oleh Nabi, sampai sahabat pengen ketemu orang ini, tapi belum berjumpa dia sebenarnya, tapi disebut-sebut. Dan salah satu kemuliaannya ternyata dia berbakti kepada ibunya luar biasa. Nah, inilah seorang ibu 80 tahun dari Rusia. Dia hadir bersama dalam satu majelis, menuntut ilmu, belajar bersama-sama, tiada malu, tiada letih. Dengan tekun dia mempelajari bahasa Arab. Ini cambuk bagi kita semua Bapak Ibu, bahwa tiada habisnya kita menuntut ilmu, dan tiada kita berkata terlambat dalam menuntut ilmu. Tidak ada kata terlambat Bapak Ibu. Allah akan mempermudah
Seperti dikatakan oleh Allah, seperti dikatakan oleh Rasulullah, bahwa Allah akan mempermudah. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan kepadanya tariqan, jalan menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagi sesiapa yang menuntut ilmu, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mau belajar. Dan Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan, yang dikatakan menuntut ilmu ini termasuk semua proses, yakni membaca, menghafalkan, mempelajari, mencatat kembali, berjalan dalam menemukan guru, berjalan dalam mengumpulkan, membaca buku selama malam suntuk kita mencatat, menulis. Apakah itu dari Al-Quran, daripada hadis, dari perkataan ulama, apa yang mendapatkan diri kita sehingga kita tercerahkan, mendapatkan hidayah yang bermanfaat bagi ibadah kita, bagi dunia kita maupun di akhirat kelak. Ada semuanya keseluruhan menurut Ibn Rajab Al-Hambali adalah menuntut ilmu. Jika kita lakukan ini semua seperti yang Bapak Ibu lakukan di pagi hari ini, adalah bagian daripada menuntut ilmu. Dan ketika Bapak Ibu melakukan ini, walaupun sekali, Allah akan mudahkan langkah Bapak Ibu untuk menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kabar gembira bagi Bapak Ibu ketika kita mendatangi suatu majelis yang dimana di dalamnya disebutkan nama Allah, diagungkan nama Allah, kita mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala, kita mengingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingat kepada orang-orang soleh, maka akan turun rahmatnya, kasih sayang Allah kepada kita semua. Dan inilah yang menjadi kebahagiaan bagi kita di dunia maupun di akhirat kelak. Bayangkan jika Bapak Ibu beribadah, beragama tanpa ilmu, serampangan seenaknya aja, maka yang akan kita dapatkan adalah kecuraman, kesulitan, dan waktu yang begitu lama untuk ditempuh, karena kita tidak mengetahui kemana kita akan pergi. Maka datangilah para ulama, datangilah para majelis-majelis, ambillah petunjuk dari mereka, kitab-kitab apa, buku-buku apa yang harus kita pelajari, sehingga kita bisa memenuhi apa yang dikatakan sebagai dasar-dasar sebagai seorang muslim, yang mana yang menjadi dasar-dasar daripada arkanul Islam, daripada rukun Islam, rukun iman. Lalu kita mempelajari selanjutnya bagaimana kita menghiasi akhlak kita, menjauhkan daripada penyakit-penyakit hati kita. Maka dengan ilmu-ilmu yang seperti itu, kita bisa menjadi seorang muslim yang terselamatkan di dunia maupun di akhirat kelak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sesiapa yang menuntut ilmu ini akan disenangkan, dan semuanya termasuk para malaikat akan menyenangkan, memberikan kecintaan kepada kita, memberikan kemuliaan kepada kita, mendoakan kita. Bahwa di sini dikatakan sesungguhnya malaikat merendahkan sayapnya benar menaungi penuntut ilmu karena ridho atas apa yang mereka lakukan. Ibn Rajab mengatakan yang pertama secara harfiah memang dikatakan sayapnya malaikat itu turun ke bawah. Ketika turun ke bawah itu seolah-olah kayak kita dinaungi. Kita memang gak melihat, tapi dengan keimanan kita yang banyak riwayat menceritakan sayapnya seperti apa besarnya, itu menaungi kita agar kita diteduhi. Lalu penafsiran yang kedua adalah ketika malaikat itu merendahkan sayapnya, artinya kita dimudahkan, diarahkan ke tempat-tempat menuntut ilmu, dimudahkan dalam kita menuntut ilmu ini. Lalu yang ketiga dikatakan juga sayapnya malaikat itu yang begitu banyak, itu begitu banyak. Jadi kayak kita di majelis ini Bapak nggak lihat, tapi sebetulnya ada malaikat-malaikat yang dengan sayapnya, dan sayapnya itu berlapis-lapis, satu sayap, dua sayap, tiga sayap, terus sampai menjulang tinggi ke atas langit. Itu penafsiran yang ketiga. Jadi kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga malaikat ini kan selalu bertasbih. Mereka memuliakan kita. Dalam riwayat lain mengatakan dimintakan ampun bagi mereka yang menuntut ilmu, dimintakan ampun oleh para malaikat dan ikan yang ada di lautan. Ini tidak dikatakan satu ikan, dua ikan. Bapak Ibu, dikatakan ikan yang di lautan. Berapa luas lautan kita? Berapa luas lautan di seluruh dunia ini? Berapa banyak ikan yang ada? Dan ketika yang ada itu memohonkan kepada Allah dengan bahasa yang Allah mengetahuinya, tidakkah kita bersyukur langkah kita dalam satu majelis ilmu itu betapa mulia, betapa mendapatkan banyak keberkahan.
Kita ini orang yang kecil, dosa, berbuat salah terus menerus. Kita sangat butuh untuk diampuni. Maka ketika ikan-ikan itu memohonkan ampun, ketika para malaikat itu memohonkan ampun buat kita, tiada sebanding daripada apa yang kita lakukan di majelis ini pada pagi hari ini. Sesungguhnya Allah dan para malaikat serta semua makhluk di langit dan di bumi, sampai semut dalam lubangnya dan ikan, memuji bagi orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, termasuk orang yang menuntut ilmu. Dan At-Tabarani juga meriwayatkan dari Jabir bahwa sang Nabi berkata, keseluruhannya begitu juga ikan di lautan memohonkan ampun. Yang pertama redaksinya adalah yusallun, yaitu memuji. Namun yang kedua, memohonkan ampun bagi sesiapa yang mencerahkan manusia. Jika Bapak Ibu membawa lagi apa yang saya sampaikan ini kepada keluarga, kepada anak, istri, pasangan, dan sesiapapun, katakanlah satu hal yang sangat sederhana. Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman. Sesiapa yang berjalan dalam satu jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Katakan itu saja. Sesiapa yang keluar berjalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya, dirinya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakan satu itu dari pengajian pagi ini kepada keluarga kita. Dan selebihnya biarkanlah Allah akan membuka jalannya. Kita beriman kepada Allah, kita meyakini itu, Allah mudahkan. Dan Rasulullah mengatakan kepada kita, semut yang ada dalam lubang, ikan yang ada dalam laut, para malaikat, penduduk langit dan bumi, Allahu Akbar, mereka memuliakan, memohonkan ampun buat kita. Ada amal ibadah lain yang seperti ini. Inilah kemuliaan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dan dikatakan oleh Rasulullah SAW, keutamaan para ulama atas abid yakni ahli ibadah, bagi keutamaan purnama terhadap lintasan bintang. Bahasa Arabnya sairil kawakib, tapi penerjemahannya saya lihat berbagai penerjemahan dalam bahasa Indonesia berbeda-beda. Ada yang menerjemahkan dengan planet-planet, padahal kawakib itu bintang. Maka kalau secara letterlek, secara harfiah, sairil kawakib ini lintasan bintang-bintang. Jadi maksudnya tata surya barangkali. Dan juga bisa dikatakan galaksi, bisa dikatakan perbendaharaan langit. Namun kita mengambilnya katakanlah sebagai sairil kawakib. Ini perbandingan yang dilakukan oleh Rasulullah, dikatakan bagikan purnama dan bintang ke bintang. Kenapa begitu? Karena kata Ibn Rajab, purnama ini bercahaya. Cahayanya kalau kita malam itu kan bulan purnama penuh indah. Dan kadang-kadang ini diumpamakan Rasulullah itu bulan. Rasulullah mengatakan bulan ini adalah para ulama, dan perbandingannya adalah bintang-bintang. Nah, bintang-bintang ini siapa? Bintang-bintang ini atau planet-planet ini adalah abid, ahli ibadah. Jadi orang yang sholatnya tekun, sholat sunnahnya banyak, puasanya banyak, zikirnya banyak, segala macam banyak, semalam suntuk puasa, dibandingkan sama satu ulama, gak kebanyakan. Bandingannya antara bulan dan bintang-bintang. Dan itu bandingannya. Dan juga dikatakan oleh Ibn Rajab yang mengatakan bahwa walaupun bulan itu menerima cahaya daripada matahari, namun tidak dikatakan alim ini matahari, bukan. Kenapa? Bulan di sini bercahaya ini ibaratnya adalah dia menerima limpahan cahaya ilahiyah. Nah, cahaya ini kepada bulan ini, lalu dia bersinar lebih daripada yang lainnya. Jadi seorang alim, seorang ulama itu lebih bersinar ketimbang orang yang ahli ibadah. Ini dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dan Ibn Rajab mengatakan bahwa para ulama ini
Dipersamakan juga dalam kesempatan lain bukan sebagai bintang, tapi bukan sebagai bulan, tapi sebagai bintang gemintang. Kenapa? Karena bintang yang di atas langit itu kalau malam dia bercahaya dalam kegelapan itu, dia itu memberikan petunjuk, bimbingan, arahan kepada kita. Dan juga bintang itu sebagai penghias langit, begitu indah. Jadi ulama itu menghiasnya begitu indah. Dan yang ketiga, ulama ini adalah peluru yang darinya setan itu terjungkal karena seorang ulama. Itulah yang luar biasa. Jadi kita sudah memahami bagaimana dalam ayat Al-Quran, bagaimana daripada hadis Nabi Muhammad SAW, keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu, keutamaan para alim ulama, keutamaan ilmu itu sendiri. Saya ingin berkisah dengan satu kisah yang sangat menarik. Kisah ini saya dapatkan dari seorang syekh yang saya berjumpa dengannya di Damaskus, Syria. Dia bernama Syekh Hisham Burhani. Dan kebetulan kisah ini sudah banyak berseliweran kalau ibu bapak melihat di YouTube. Syekh Hisham Burhani seorang mufassir, ahli tafsir Quran, seorang ahli rohaniyah, seorang yang wajahnya teduh dan begitu bercahaya, munawwar orang mengatakan. Ulama yang sangat lembut. Dia berkisah, Syekh Hisham Al-Burhani ini. Dia katakan, suatu ketika dahulu ada seorang penggali kubur, seorang hafar namanya. Jadi Al-Hafar adalah seorang penggali kubur. Penggali kubur di mana ada satu kuburan pemakaman, komplek pemakaman di Damaskus, Syria bernama, kalau nggak salah tempat itu namanya Dafah kalau nggak salah. Nah di dalam kompleks ini suatu ketika ada seorang wanita datang dan mengabari kepada sang penggali kubur bahwa tolong galikan kubur, bahwa akan ada mayit yang akan dikuburkan. Maka dalam waktu 1 jam kurang lebihnya datang ini sekelompok manusia, sekumpulan laki-laki. Syekh mengatakan bahwa tidak banyak laki-laki yang menemaninya, yang membawa sang mayit. Ini kisah Bapak Ibu. Ini kisah bukan bohong-bohongan, bukan kisah pelipur lara, bukan kisah khayali atau kisah khayal, bukan. Ini kisah benar, kisah waqi'iyah, orang Arab mengatakan based on true story, bahasanya Farasi gitu, based on true story. Ini kisah nyata. Syekh mengatakan kisah waqi'iyah. Jadi orang yang penggali kubur ini sebenarnya dia akan berhubung dengan Syekh Hisham ini. Jadi Syekh Hisham ini Burhani memiliki kakeknya ini memiliki kakek lagi. Dia memiliki ayah bernama Syekh Sa'id Burhani. Syekh Sa'id Burhani memiliki kakek. Nah kakeknya ini berjumpa dengan penggali kubur ini. Jadi ketika datang mayit itu dibawa ke kuburan, dia sudah gali, dia terima mayit itu, diantarkan ke dalam. Ketika dia terima mayit itu, tiba Allah bukakan matanya yang tersingkap. Dia melihat Raudhah min riyadil jannah. Allah tiba-tiba bukakan mata sama penggali kubur ini. Raudhah min riyadil jannah. Ini doa yang Bapak Ibu sering sebutkan ketika ada seseorang yang wafat. Kita berharap jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Tiba-tiba ketika dia mau angkat ini, tangkap mayit ini untuk menerima, dibuka matanya sama Allah. Lalu dia lihat taman-taman surga. Dan setelah itu datang 2 orang berkuda, mengambil mayat tersebut dan pergi. Si penggali kubur pingsan langsung. Dia pingsan langsung seketika. Dia pingsan. Lama pingsan, dipercikan air, dibangunkan sama orang-orang yang ini tadi yang mau menguburkan sama-sama. Terus dia kaget, dia melihat seperti itu. Orang ini sama penggali kubur, hafar ini. Ini kisah beneran Bapak Ibu, gak bohong-bohongan. Si Hisham mengatakan, Hisham Burhani. Lalu setelah beberapa bulan,
Datang lagi wanita tersebut, bilang lagi, gali kubur lagi. Akan memakamkan satu orang pria lagi. Lalu dia gali lagi kubur ini. Dia gali kubur ini, diangkat lagi mayat ini. Tiba-tiba dia melihat lagi, dibukakan sama Allah. Raudhah min riyadil jinnah. Dibuka pemandangan yang luar biasa ini. Bahwa ada taman surga. Dia kaget. Tapi kali ini dia nggak pingsan. Dia nggak pingsan. Kali ini dia terjaga. Maka karena dia terjaga itu, setelah penguburan langsung dia lari ketemu si wanita tadi. Dia bilang, siapa kamu ini? Dari mana kamu datangnya? Lalu siapa dua orang yang saya kuburkan itu? Terus dia bilang, kenapa? Terus dia bilang, saya ini, kata ibu itu, baru mendapatkan musibah. Yang pertama adalah anakku. Lalu yang kedua anaknya lagi. Lalu siapa mereka? Yang pertama adalah seorang thalibul ilm, seorang penuntut ilmu. Lalu yang kedua siapa? Yang kedua ini saudaranya yang bekerja sebagai najjar, sebagai carpenter, sebagai tukang kayu. Sebagai tukang kayu yang uangnya dia gunakan untuk mendukung saudaranya yang menuntut ilmu terus. Allahu Akbar. Dari situ dia terkejut, si penggali kubur itu. Dia terkejut. Lalu setelah itu dia tinggalkan di pekerjaan gali kubur itu. Langsung pada hari itu dia datang ke Jami' At-Taubah. Alhamdulillah saya juga jumpa dengan Syekh Isa Burhani ini memang di Jami' At-Taubah. Dengan para ulama-ulama besar lainnya seperti Syekh Syukri bin Ahmad Al-Muhafi, Syekh Ahmad Rabbah Rifai, dan lainnya ulama-ulama besar Damaskus. Dia datang ke Jami' At-Taubah, ketemu daripada datuk-datuknya dari Syekh Isa Burhani. Lalu dia bilang ke ulama yang ada di situ. Dia katakan, saya ingin menuntut ilmu, saya ingin belajar. Terus setelah itu kata Syekh itu, kemana aja kamu? Usia kamu udah 45-50 tahun begini. Oh masih baru mau belajar, katanya begitu. Terus dia bilang, saya begini Syekh, saya tukang gali kubur. Suatu ketika saya gali kubur, datang orang ini. Ternyata saya disikapkan, dibuka pemandangan saya. Melihat ini, melihat itu, terkejut dia. Saya gak mau buang waktu lagi, kurang lebih begitulah. Saya gak mau buang waktu lagi. Mulai hari ini, saya pengen belajar agama. Lalu saya, yaudah kalau kamu begitu. Pada hari itu, mulailah dia diperintahkan untuk belajar. Terkenal kitab di kalangan para santri di pesantren, Al-Ajurumiyah. Kitab ini kitab tata bahasa Nahwu Shorof. Ketika kita belajar bahasa Arab, kita belajar dasarnya dulu, gramaticalnya, tata bahasanya. Dan inilah kitab itu. Di pesantren, kalau di Indonesia memang kadang-kadang itu dihafalkan bait-baitnya itu. Kalau di orang Timur Tengah ya nggak hafalkan, mereka mencoba memahaminya. Lalu orang ini yang udah berusia 50 tahun kurang lebihnya pada saat itu, dia mulai belajar. Basic berat dalam mempelajari bahasa Arab. Bayangkan, ini orang Arab usia 50 baru belajar. Dan sejak itu dia belajarlah sedikit demi sedikit, lalu memperkaya agamanya sampai dia dikenal sebagai yang mengejutkan min kibar ulama Dimashq. Artinya termasuk daripada ulama besar Damaskus. Bayangkan Bapak Ibu, tidak ada kata terlambat. Usia 50 dia baru belajar. Dialah yang dikatakan sebagai Syekh Abdurrahman Al-Hafar. Ini terkenal. Bahkan satu keluarganya semua jadi penuntut ilmu. Dan dari semuanya ini penuntut ilmu ada berketurunan, ada lagi satu syekh besar lagi, Syekh Abdul Razak Al-Hafar. Jadi nama Al-Hafar ini, lakopnya dia ini dari perkataan sang penggali kubur. Sang penggali kubur. Nah ini menarik luar biasa. Bagaimana seorang penggali kubur itu sadar, jangan buang waktu saya di muka bumi ini. Saya belajar menuntut ilmu sampai dia menjadi seorang ulama besar. Dia dan keturunannya disebut-sebut sebagai min kibar ulama Dimashq. Bukan sebagai ulama aja, min kibar ulama artinya Bapak Ibu termasuk ulama besar, ulama legendaris. Kenapa? Karena kesenangannya untuk menuntut ilmu. Dan Allah mudahkan dia menjadi ulama. Dan ini kisah nyata. Baik pemandangan atas
Riyad, Raudhah min Riyadil Jinnah tadi jannah. Begitu juga dia menjadi ulama besar. Dan yang mengatakan, meriwayatkan ini seorang ulama besar, Syekh Hisham Burhani. Saya berjumpa dengan beliau, mendapatkan keberkahan dan kesenangan. Saya ingat waktu lahir anak saya yang perempuan, itu kan zaman COVID di rumah sakit. Jadi saya bawa bukunya Syekh Hisham ini tentang fadilah-fadilah puasa Ramadan. Itu saya ingat sekali, anak ini lahir ketika saya lagi baca buku ini sampai selesai. Dan Syekh Hisham itu seorang ulama yang termasuk seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu memiliki kitab Al-Ghunyah, yakni kitab fikih dengan sorotan rohaniyah, atau Ihya Ulumuddin, kitab fikih dengan sorotan rohaniyah, tasawuf. Atau juga Syekh Hisham Burhani ini fikih puasa dengan sorotan rohaniyah. Itulah salah satu kisah yang luar biasa yang memantik, semoga menjadi penyemangat bagi kita semua bahwa tidak ada kata telat untuk menuntut ilmu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, bahwa keutamaan orang yang menuntut ilmu ketimbang melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Para imam mazhab yang empat, baik Imam Ahmad ibn Idris Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Maliki, semua memiliki kisah-kisah bagaimana dia menemukan menuntut ilmu ini yang dia sampaikan lebih utama daripada melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Seperti kita mengetahui juga ketika kita melaksanakan ibadah sunnah, lalu kita dibandingkan, misalnya ibu kita memanggil kita untuk melakukan salah satu perintahnya, maka kita batalkan sholat kita. Jadi jangan sampai kita tersesat. Ya, ini kita salah melaksanakan amal ibadah. Kita pikir, wah saya lagi sunnah ini 2 rakaat misalnya, duha atau apa, khusyuk sekali luar biasa, gak mau diganggu. Tiba-tiba ibu kita panggil, nah, makin ada, aku lagi khusyuk sama Allah SWT, gak boleh. Itu tidak begitu Bapak Ibu. Ketika ibu kita panggil, dan bahkan dulu ada cerita bagaimana kisahnya dahulu. Seorang soleh dalam Bani Israel kalau nggak salah, seperti itu. Dia dipanggil oleh ibunya, dia tidak hiraukan, dia ibadah terus, sampai ibunya kesel. Ibunya kesel, disumpahin dia. Dan ketika itu orang yang soleh ini, yang rajin beribadah ini, dalam kehidupannya akhirnya menemukan kesulitan. Dia mendapatkan diri dia mendapatkan fitnah bahwa dia berzina pada hatinya. Lalu dia sadar, saya ini bersalah dengan hal-hal yang sederhana, yang kita pikir sederhana. Namun seperti itu, jika kita tidak memiliki ilmunya, tidak menyadari bagaimana apa yang harus diutamakan, diprioritaskan dalam kita melaksanakan amal ibadah, kita bisa salah-salah. Begitu juga ketika kita pikir saya sholat malam suntuk ini, setelah kita ada kesempatan untuk juga bisa menghafal atau mencatat ilmu hadis Al-Quran yang kita perlukan, itu lebih utama. Bagaimana kita bisa lihat ini? Kita lihat bagaimana al-imam mazhab seperti Imam Ahmad ibn Idris Syafi'i mengatakan menuntut ilmu lebih penting atau baik ketimbang daripada ibadah sunnah. Lalu al-imam Malik mengatakan dia melihat muridnya sedang mencatat ilmu. Tiba-tiba setelah mencatat ilmu itu ditinggalkan pencatatan, belum selesai, dia sholat sunnah. Lalu setelah itu dikatakan oleh Imam Malik, aku terkejut kepadamu. Mengapa? Aku terkejut kepadamu bahwa engkau bangkit melakukan sesuatu yang tidak lebih baik ketimbang apa yang kau tinggalkan. Ini yang mengatakan Imam Malik, Bapak Ibu, ulama besar yang menjadi rujukan daripada prinsip-prinsip fikih. Yakni ketika kita sholat sunnah itu tidak lebih baik daripada menuntut ilmu. Maka ketika kita kesempatan kita sedang mencatat, entah itu hadis atau ilmu agama lainnya, kita bisa melaksanakan itu. Catat itu, selesaikan, baru setelah itu kita ibadah sunnah. Jangan kita tinggalkan itu untuk melakukan ibadah sunnah. Ini kebalikan. Dan mana referensinya? Referensinya kita bintang-bintang. Jadi keutamaan seorang yang ahli akan ilmu lebih utama ketimbang orang yang rajin sholat terus menerus. Seperti itu. Bukankah sholat itu bagus? Memang bagus. Tapi
akui prioritasnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita masuk kepada tahapan bahwa para ulama, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama ini pewaris Nabi. Katakan di dalam Al-Quranul Karim, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'imun bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Dalam ayat ini surat Al-Imran 18, Allah Subhanahu wa taala, ini menarik di sini, mengatakan, Allah menyatakan bahwa tiada Tuhan kecuali Dia yang menegakkan keadilan para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Dia mengatakan yang menegakkan keadilan para malaikat dan orang-orang yang berilmu, dan tidak ada Tuhan selain daripadanya yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dalam ayat ini Allah tidak mengatakan malaikat dan para nabi, enggak. Malaikat dan orang beriman tidak, tapi dikatakan para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Di sini dikatakan orang yang berilmu itu dimasukkan keseluruhannya, ada para nabi, orang beriman dan lain sebagainya. Di sini adalah bukti yang sangat cukup bagaimana para ulama itu disatukan dengan para nabi, dihormati derajatnya, begitu mulia, begitu tinggi, bahkan disebut oleh Allah para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang orang mengatakan tabi'in, yakni Hasan al-Basri. Ada yang mengatakan sahabat. Hasan al-Basri ini memiliki murid yang begitu banyak, dan ketika datang murid-murid ini, dia menyemangati, dia menyenangkan hati mereka. Dia katakan, semoga rahmat Allah bagi para orang-orang yang datang ke sini. Jadi ketika datang menuntut ilmu, dia senangkan, dia sanjung, semoga engkau diberikan panjang umurnya, diberi sehat walafiat, kurang lebihnya seperti itulah. Jadi orang yang datang itu digembirakan, disenangkan. Kenapa? Karena Rasulullah mengutamakannya, karena Allah memudahkan jalannya kepada surga, karena para malaikat, para makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi, yang ada di langit, yang ada di lautan, itu memuji mereka dan memohonkan ampun. Hasan al-Basri membuat mereka bahagia. Engkau datang, ada santri-santri datang, ada orang datang mau menuntut, tidak diusir, tidak diusir. Buat apa kita melarang orang-orang datang ke masjid? Orang pada zaman sekarang datang ke masjid dibilang gak boleh. Orang mau bermajelis di masjid dilarang-larang. Bertengkar karena perbedaan pemandangan, suatu faham terhadap satu pemahaman fikih dan lain sebagainya. Tidak sama mazhabnya, tidak sama kelompoknya, tidak sama firqahnya. Saling membenci, buat apa? Sedangkan kita melihat Rasulullah SAW memuliakan orang-orang yang berilmu. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama ini tidak mewariskan dinar dan dirham. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan harta, namun mewariskan ilmu. Maka suatu ketika Ibn Mas'ud mengatakan, ketika ada sahabat ini yang mengajarkan ilmu di kota, mengajarkan di masjid Nabi Muhammad SAW, lalu ditanya, buat apa mereka berkumpul? Mereka katakan, mereka berkumpul untuk membagikan warisan Muhammad. Mereka membagi-baginya. Maknanya apa? Mereka sedang berbagi ilmu pengetahuan, ilmu agama. Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi mewariskan ilmu pengetahuan. Para anbiya tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi mewariskan ilmu pengetahuan. Ilmu ini ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah warisan para nabi, para ulama. Para ulama adalah pewaris dari para nabi yang juga diwariskan terus-menerus. Mereka mendapatkannya, mereka mengetahuinya dan menghargai ilmu ini semua. Maka sesiapa yang mendapatkan bagian daripada ilmu, maka mereka mendapatkan bagian harta karun yang begitu banyak, begitu besar. Dan bahkan para sahabat Nabi pun mengiri terhadap mereka, karena para ulama ini cakupannya luas, terus-menerus. Para umat Nabi Muhammad SAW sampai yaumul akhir nanti, siapapun yang menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, menjadi alim, menjadi orang-orang yang dikatakan sebagai pewaris Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang berbeda pendapat. Apa sih yang dimaksud dengan ilmu?
kita tidak membahasnya secara detail. Cuma saya akan menyentuh sedikitnya. Walaupun yang saya bicarakan, yang diutamakan dalam pembahasan ini adalah ilmu ulumul diniyah. Artinya semua keilmuan daripada khazanah keilmuan Islam, inilah ilmu yang dimaksud. Dan orang juga, ulama mengatakan bahwa ilmu ini dibagi dua, ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Lalu juga para imam berbeda pendapat lagi. Ada yang mengatakan ilmu ini adalah fardu ain dan fardu kifayah. Ada lagi yang mengatakan adalah ilmu ini adalah ilmu wasilah dan ilmu ghayah. Maksudnya apa? Wasilah ini masuk seperti ilmu adat, tata bahasa Arab dan lain sebagainya. Yang benarnya kita bisa mempelajari ilmu fikih, ilmu akidah, tasawuf dan lain sebagainya. Namun kita akan masuk ke sini kalau kita sudah mempelajari ilmu yang sebelumnya. Maka dengan begitu ilmu ini sebetulnya sangat luas. Bahkan saya sebut di awal tadi bahwa para ulama-ulama terdahulu bisa memberikan karya-karya yang bermanfaat bukan hanya kepada orang Islam namun orang-orang non-Muslim. Bahkan sebagai contoh yang sangat sederhana, ilmu tentang kedokteran yang contohnya kita dapatkan dari The Canon, itu dari asal Al-Qanun. Al-Qanun itu membahas bagaimana prinsip-prinsip dasar kedokteran yang ada sekarang ini berdasarkan apa yang diajarkan oleh Ibn Sina. Dan Ibn Sina ini tidak lain adalah seorang ulama, dan begitu pun juga banyak ulama-ulama lainnya. Ini semua karena umat Islam tidak memilah-milah bahwa keseluruhan yang bermanfaat adalah ilmu Islam, ilmu yang bermanfaat. Dan ini bagian daripada Iqra bismi rabbika. Ini bagian daripada faridatun ala kulli muslim, kewajiban bagi seluruh umat Islam untuk menuntut ilmu. Dengan itu kita masuk ke dalam tahap akhir. Saya ingin menceritakan satu kisah lagi yang saya kisahkan sebelumnya dalam pertemuan sebelumnya. Dan ini kisah nyata lagi waktu pengalaman saya menuntut ilmu di Damaskus. Suatu ketika kami sedang menunggu di depan Ma'had atau Jami' Syekh Kaftaru. Jami' Syekh Kaftaru ini masjidnya Syekh Ahmad Kaftaru, dulu mufti Syria, dan dia memiliki pesantren atau Ma'had Islami dengan nama Jami' Al-Nur Ma'had Kaftaru. Di situ kita menunggu ini waktu mau sholat maghrib atau sholat isya. Kita menunggu semua, dan ternyata di samping saya ini ada seseorang. Seseorang ini yang nggak punya kaki, nggak punya tangan, kalau nggak salah begitu, nggak punya kaki, paling nggak punya kaki, dua kakinya nggak ada, duduk di atas kursi roda. Ya saya kan belum terbiasa, nggak tahu siapa dia, maka saya kasih uang receh, uang lira Syria. Dia tolak, dia nggak mau, saya kasih, saya paksakan nggak mau. Terus setelah itu orang-orang di sekeliling saya mulai bilang, udah, biarin aja. Udah biarin. Akhirnya saya diam. Ternyata ketika pintu masjid itu dibuka, tanda kita akan sholat berjamaah bersama-sama dan menuntut ilmu, karena di situ akan ada majelis setelah itu. Orang ini berusaha turun daripada kursi rodanya dan gak mau diangkat, gak mau digendong. Dia jalan terseok-seok, gak pakai kaki, Bapak Ibu, gak pakai kaki, gak mau dibantu. Dan dia sampai naik, dan itu masjid ada tangganya loh, ada tangganya. Jadi dia harus terseok-seok, bukan hanya di bawah, dia naik tangga. Dan saya terkejut, gak betul-betul gak kuasa saya melihatnya. Ketika dia ternyata ada di antara kita di dalam masjid itu, bersama-sama bermajelis, bersama-sama berkumpul, bertakarub ila Allah. Ini selalu mencambuk saya ketika saya lagi malas-malasan, lagi jatuh, lagi turun. Saya teringat kisah ini. Orang itu gak punya kaki, gak ada ngeluh sama Allah, gak ada marah sama Allah, gak ada marah sama Allah. Allah kasih kayak begitu. Bahkan dia pengen dalam masjid, tidak mau dibantu, tidak mau dikasih duit, tidak jadikan diri dia sebagai pengemis, tidak, tapi sebagai thalibul ilm, sebagai santri, sebagai penuntut ilmu. Kita yang sempurna, gak ada kekurangan, kadang kita malas ke masjid, kadang kita gak mau ke satu majelis, dengan ribuan alasan yang kita buat. Ustadznya gak sepaham,
ustadznya nggak ustadznya nggak pakai rida misalnya. Terus misalnya lagi dibilang lagi, oh jauh majelisnya nggak dikasih kue, nggak dikasih makan, bisa dia. Kalau kami dulu di Damaskus, namanya menuntut ilmu, majelis ya, Bapak Ibu, orang sana kan beda, nggak pakai nasi, nggak nasi kebuli, Pak Rozi. Dia kasihnya itu roti tawar, cuma sedikit roti tawar, Bapak Ibu, sama air putih. Dikasih roti tawar itu, kita tuh udah happy, mana kita udah senang. Kalau sini kan kita majelis udah pusing wah, yang tim dapur, ibu-ibunya, nasi kebulinya, ininya, itunya, segala macam. Terus kalau kita majelis segala itu, saya ketemu kebetulan beberapa minggu yang lalu ngobrol nih sama bapak-bapak udah tua. Saya bilang, kalau kita pengen perbaikan gizi nih, katanya itu, kita pergi datang nih, kita hitung dulu nih. Kalau kita naik Transjakarta 3.000 nyampe di situ, berarti kita nggak ada rugi-ruginya datang ke majelis, dapat makan, dapat majelis. Jadi memang ada orang itu punya niatan ke majelis untuk itu, dan dia berhitung. Transjakartanya 3.500, dia dapat nasi kebuli, dia dapat makan, dapat minum, dapat ini, dapat itu, dia datang ke majelis. Di Damaskus kami cuma dapat roti udah happy orang di sana, nggak pakai apa-apa. Jadi majelis itu bukan sesuatu yang harus mengamburkan duit. Jadi orang datang ke majelis bukan karena ilmu, bukan karena berjumpa dengan masyayikh, tapi karena sesuatu yang mereka rasakan. Nah ini tidak bagus. Kita harus bisa mencampur, melihat bagaimana saudara kita tadi yang tidak memiliki kaki, yang penuh keterbatasan, bahkan tidak memiliki tangan, namun mau terseok-seok untuk datang bersusah payah di dalam majelis bersama mendengarkan Syekh Kaftaru pada saat itu, ulama besar, untuk mendengarkan hadir di majelis itu, karena dalam keimanan dia sudah melampaui itu semua. Kekurangan dia tidak membatasi diri dia untuk bisa bermajelis, karena dia beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada para malaikat. Karena dia tahu kehadiran dia di majelisnya akan mendapatkan dirinya didoakan oleh para malaikat, mendapatkan keutamaan, kemuliaan, dan dimudahkan oleh Allah menuju surganya Allah. Itu keimanan di dalam hatinya dia. Kita semua ini berdasarkan keimanan, Bapak Ibu, dan inilah yang utama. Jadi jangan sampai kita terpecah belah, mengukur-ukur ustaz kita, memilah-milah. Kita lihat, di depan rumah kita ada majelis zikir, ada majelis ilmu, yang di dalamnya disebut nama Allah. Nggak peduli dia dari mazhab apa, tapi ini bermanfaat daripada saya berbuat yang lain. Walaupun memang dalam menuntut ilmu harus ada prioritas, Bapak Ibu. Kalau nggak ada prioritas, kita bisa ngatur. Ilmu begitu luas, nggak bisa semuanya kita harus masukin. Namun saya katakan, ketimbang waktu kita terbuang percuma, ada majelis, datang aja, duduk di situ. Bapak Ibu berdoa, doa Bapak Ibu dikabulkan. Ada para malaikat yang mendoakan. Ada malaikat yang datang dari langit khusus mencari majelis-majelis ini, yang di dalamnya disebut nama Allah. Lalu dia mengabarkan kepada malaikat yang lain, ada si fulan di majelis ini. Mau gak kita tercatat seperti itu? Nah ketika kita melihat itu, kita udah gak melihat lagi perbedaan-perbedaan yang hanya menyesatkan diri kita, membatasi diri kita. Lalu kita yang harusnya innamal mu'minuna ikhwah, yang seharusnya kita sesama muslim itu bersaudara, kita jadi saling benci. Gara-gara kita melihat dia gak sama gue, dia gitu, gue begini. Tapi kita gak melihat ketika kita beriman kepada Allah dan kita bersaudara satu sama lain, dan kita melihat saya menuntut ilmu lebih bermanfaat ketimbang saya membawa waktu saya dengan yang lain, datang ke majelis ilmu yang dekat dengan kita. Semoga ini menjadi manfaat bagi kita semua, Bapak Ibu. Lalu selanjutnya sebagai penutup saya akan menyampaikan bahwa dikatakan dalam surat At-Taubah 122, di antara mereka sebaiknya tidak pergi untuk berperang atau berjihad, namun menuntut ilmu. Ayat yang mengatakan, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuannya, agama mereka, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali
agar mereka dapat menjaga dirinya. Syekh Ibn Arabi mengatakan dalam Ahkamul Qur'annya bahwa makna dari ayat ini secara umumnya adalah hak bagi sesiapapun pada selepasnya wafat Nabi Muhammad SAW. Bukan keseluruhan daripada umat Islam ini pergi berjihad semuanya, namun ambillah sebagiannya untuk bertafakuh, yakni memperkaya dirinya, memahami ilmu, mengasingkan diri daripada grup yang pergi untuk berjuang di medan jihad, khusus untuk menuntut ilmu. Karena setelah itu mereka yang akan mengingatkan kembali untuk menuntut ilmu itu. Dan setelah itu juga bisa bersama-sama pergi ke medan jihad. Maka sebagai penutup, Rasulullah SAW mengatakan, kun aliman, au muta'alliman, au mutasami'an, au muhibban, wala takun al-hamisah ayyubu ghidan fatahlik. Artinya apa? Jadilah kalian yang pertama seorang alim, yaitu yang berilmu. Kedua, penuntut ilmu, muta'alliman. Yang ketiga, yang sami, yang mendengar, yaitu sebagai pendengar daripada majelis ilmu. Yang keempat, sebagai pecinta, muhibbah, mencintai. Saya bukan ulama, saya bukan penuntut ilmu, saya enggak punya kemampuan itu, namun saya mencintai mereka semua. Mencintai yang mengajar, mencintai yang mereka pergi untuk berjuang, untuk mendengar, menuntut ilmu, saya mencintai. Atau seperti yang orang tadi lakukan, sebagai muhibbah, dia bekerja, dia beramal, lalu hasil dari pekerjaannya ini dibantu untuk para santri dalam menuntut ilmu. Muhibbah seperti itu. Inilah pesan Rasulullah SAW kepada kita semua. Namun janganlah menjadi yang kelima. Kelima itu apa? Yang kelima adalah yang membenci ulama, membenci santri, membenci orang yang mendukung menuntut ilmu. Jangan menjadi seperti itu. Kamu akan terjungkal, kamu akan bangkrut. Maka jadilah yang keempat ini. Jadi kalau kita tidak menjadi seorang penuntut ilmu, tidak menjadi ulama, jadilah penuntut ilmu. Saya teringat dulu ketika ke Solo bertemu dengan seorang ulama besar, Habib Anis Al-Habsyi. Ini Masya Allah, ini ulama, ya, semua orang suka sama dia. Bahkan yang tidak bersama dengan para habaib pun juga suka sama dia. Kenapa? Akhlaknya itu mencerminkan akhlak yang luar biasa, akhlak Rasulullah SAW. Dia ini tersenyum terus, tersenyum. Itu yang gak akan kita, yang berjumpa dengannya pasti gak akan lupa. Habib Anis ini tersenyum, Masya Allah. Dan saya dapat nasihat sama dia, kamu kalau gak belajar. Jadi kalau kita dalam suatu keadaan, ya kalau kita gak ngajar, kita belajar. Sebagai seorang penuntut jalan rohani, kita kalau gak belajar, ya kita mengajar apa yang kita miliki. Jangan sampai kita menyimpan ilmu itu dan kita dituntut bahwa kita menyembunyikan ilmu. Kita katakan bentar besok tiba, seperti kata Pak Rozi, ajal tiba, kita gak pernah tahu. Beliau memberikan kesadaran kepada saya. Dalam kisah hidupnya pernah berhari-hari dalam keadaan koma. Saya satu detik pun belum koma. Beliau berhari-hari dalam keadaan koma, yang sehingga harus ada selang yang masuk ke lehernya. Dan koma itu kan antara ada dan tiada, itu seram sekali. Dan orang-orang yang beginilah menghadapi dirinya itu seperti orang yang tadi menggali kubur, melihat kesaksian yang luar biasa bahwa Islam ini benar, Allah itu ada, Rasulullah itu ada, malaikat itu ada, dan tidak mau tertinggal waktunya untuk bisa mengamalkan ilmu, untuk bisa ke masjid, bermajelis, bertakarub bersama-sama dengan kaum muslimin, dengan semua golongan, dengan NU, dengan Muhammadiyah, dengan Salafi, dengan Sufi, dengan semua. Kita bagian daripada umatnya Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW, yang kita diajak harus mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Dan bagaimana kita bisa meyakini ini
Kalau keimanan kita tidak selalu disiram dengan ilmu pengetahuan. Sehingga kalau kamu ingin menjadi orang yang soleh, kamu harus mencintai. Emang ada orang yang membenci kaum muslimin di antara kaum muslimin? Ada, saya bilang nggak ada, itu nggak mungkin. Saya tidak masuk lagi punya pengalaman. Saya berjalan dengan kawan saya dari Inggris. Dia bilang sama saya, Nasran, ini bedanya saya sama kamu. Kamu cinta kaum muslimin, saya nggak suka kaum muslimin. Dia bilang begitu. Sedangkan dia seorang yang taat beragama, menuntut ilmu, cinta sama ulama, tapi nggak suka sama kaum muslimin. Jadi kalau di Pinang ada orang nggak suka sesama kaum muslimin, ada, bukan nggak ada. Memang orang aneh-aneh banyak di muka bumi. Dan saya ingat dia, saya dalam hati, kok bisa kayak begini? Tapi kenyataan, kamu cinta kaum muslimin, saya nggak suka kaum muslimin. Ya mungkin begitu dalam kehidupan yang serba individualis pada saat ini. Nafsi-nafsi diri kita masing-masing, udah lu gue mau ibadah jangan ganggu gue mau belajar urusan gue gak ada urusan sama lu, gue mau sholat sama Allah. Bisa begitu, padahal nggak bisa. Kita pengen kita bertakwa, cinta kepada Allah, dekat sama Allah, baik sama orang tua. Nggak bisa kita bermusuhan dengan orang tua. Kita pengen dekat sama Rasulullah, kita cinta umatnya Rasulullah, nggak bisa kita membenci umatnya Rasulullah. Kita pengen menjadi orang yang beriman secara seutuhnya, kita harus mengikuti ittiba, bagaimana para sahabat Rasulullah SAW mempelajari agama Islam ini bersama dengan Rasulullah SAW. Maka dengan itu, inilah penutup penghabisan daripada kajian kita di pagi hari ini, bahwa menuntut ilmu itu adalah keniscayaan bagi bapak dan ibu, bagi laki-laki dan perempuan, bagi tua dan yang muda, bagi ingin yang bertakarub kepada Allah. Bukan untuk disebut sebagai seorang ustaz atau seorang alim atau seorang ustazah, bukan. Ada suatu ketika yang datang sama saya bilang, Bang, saya nggak mau dakwah. Bang, saya nggak mau, itu bukan saya. Loh, saya bilang, saya nggak nyuruh antum jadi ustaz, enggak. Menuntut ilmu ini bukan berarti antum jadi ustaz. Bukan. Kita belajar ini karena perintahnya Allah SWT, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu yang paling sederhana. Lalu kita ingat apa kata Rasulullah, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Halas, cukup. Yang dua hal itu kita pegang. Ini tujuan kita menuntut ilmu. Seperti itu. Dulu guru saya di Damaskus bilang lagi sama saya, Nasran, kamu menuntut ilmu untuk jadi ustaz. Saya dalam hati bilang, enggak, saya enggak mau. Saya cuma pengen saya lebih baik daripada sebelumnya. Saya menjadi seorang muslim yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi kita jadikan diri kita menuntut ilmu itu bukan untuk jadi ustaz, bukan untuk disebut alim. Jangan takut dengan itu semua. Tapi ini untuk memudahkan kita ke jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.